Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5A dan 5B yang Bapak sayangi, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran SKI kita tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah kita belajar nanti, anak Bapak harapkan bisa meneladani sifat-sifat positif Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Marilah kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seraya berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekah pada tahun 600 Masehi. Ia adalah putra paman Nabi Muhammad kandung, yaitu Abu Thalib, adik kandung dari ayahnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Pada usia 6 tahun ia diambil sebagai anak asuh Nabi Muhammad SAW, dan saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ia masih berusia 8 tahun. Setelah hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang bernama Fatimah. Ali bin Abi Thalib menjual baju besinya seharga 500 dirham sebagai mas kawin. Saat itu Ali bin Abi Thalib berumur 20 tahun sedangkan Fatimah radhiyallahu anha berumur 15 tahun. Rasulullah SAW mewariskan pedang Zulfaqar kepada Ali. Ia hampir ikut di setiap peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah oleh anggota Ahlus Syura. Anggota Ahlus Syura ini adalah orang-orang yang ikut pada perang Badar. Tepatnya pada tanggal 23 Zulhijjah atau 33 Hijriah di Masjid Nabawi di Madinah. Pembaitan pertama kali dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu diikuti oleh sahabat yang lainnya. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib mengambil langkah-langkah, yaitu 1. Mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, mengambil tanah yang dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa tujuan yang jelas. 3. Memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. Yang keempat, mengatur urusan pemerintahan. Yang kelima, meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada beberapa pemberontakan pada masa kekhalifahannya. Pertama, pemberontakan dilakukan oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Perang ini disebut Perang Jamal. Ini terjadi karena Thalhah dan Zubair mendesak Ali untuk menghukum para pemberontak yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan kita tahu Khalifah Utsman bin Affan itu terbunuh karena surat palsu yang dilayangkan oleh orang munafik kepada para pemberontak. Sehingga para pemberontak percaya dan mereka mengepung dan membunuh Utsman bin Affan. Karena ini adalah orang muslim, Ali bin Abi Thalib tidak bisa menyanggupinya karena dia tidak mau menumpahkan darah orang muslim. Kemudian yang kedua, pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini mereka tidak pernah mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka menuduh beliau sebagai dalang atau ikut bersekongkol dengan para pemberontak untuk membunuh Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, pemberontakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kaum yang keluar dari tentara Ali karena tidak menerima hasil perundingan yang dilakukan oleh Muawiyah dengan Ali, yang pada waktu itu dilakukan dengan licik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena mereka tidak menerima, mereka keluar dan memberontak. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengadakan peperangan dengan mereka, yang perang ini dikenal dengan Perang Nahawan. Kekalahan kaum Khawarij
pada perang Nahawan menjadikan mereka semakin dendam. Mereka menyusun rencana untuk membunuh 3 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib akan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Muawiyah akan dibunuh oleh Barak bin Abdullah dan Amr bin As. Ini adalah kaki tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang membuat politik kotor untuk menjatuhkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di saat perundingan, mereka mengutus atau menugaskan Ammar bin Bakar untuk membunuhnya. Tetapi yang berhasil hanya Abdurrahman bin Muljam. Ia berhasil menusuk Ali bin Abi Thalib saat sholat subuh. Ali bin Abi Thalib meninggal pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah 661 Masehi. Dan masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun. Ia meninggal pada usia 60 tahun. Nilai-nilai kesalehan yang bisa kita contoh dari Ali bin Abi Thalib adalah pertama, pemberani. Ali bin Abi Thalib pernah menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya saat ingin hijrah ke Madinah agar mereka mengira bahwa Rasulullah masih tidur di tempat tidurnya. Padahal waktu itu nyawa Ali bin Abi Thalib bisa saja terancam. Tapi ia dilakukan itu dengan gagah berani. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah pribadi yang cerdas. Ini langsung disampaikan oleh Rasulullah. Saya adalah kotanya ilmu atau gudangnya ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Kemudian pembela Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.